kalian membayangkan teknologi yang menggunakan makhluk hidup untuk menghasilkan produk bermanfaat. Itulah yang kita sebut sebagai bioteknologi. Secara sederhana, bioteknologi adalah pemanfaatan organisme hidup seperti bakteri, jamur, sel tumbuhan, atau komponennya. Dari zaman kuno, saat nenek moyang kita membuat roti dengan ragi, hingga era modern dengan rekayasa genetika, bioteknologi terus berevolusi. Nah, salah satu bidang yang paling merasakan dampaknya adalah bidang pangan. Bioteknologi memiliki hubungan erat dengan pangan terutama melalui proses fermentasi. Fermentasi adalah proses di mana mikroorganisme mengubah bahan mentah menjadi bahan baru, meningkatkan nilai gizi, rasa, dan daya simpannya. Contohnya sudah tidak asing lagi, seperti tempe, yogurt, dan kecap. Semua ini merupakan hasil dari bioteknologi konvensional. Tapi, bukan hanya itu, bioteknologi juga berperan besar dalam menciptakan inovasi pangan lain yang mungkin pernah kalian makan, seperti nata de pina. Jadi, apa itu nata de pina? Nata de pina adalah sejenis makanan ringan yang teksturnya kenyal seperti agar-agar dan dibuat dari air nanas menggunakan bakteri baik yang bernama Acetobacter psyllinum. Dalam proses fermentasi, bakteri ini akan memakan gula dan nutrisi dari air nanas lalu mengeluarkannya atau menghasilkan jaringan yang disebut selulosa di permukaan cairan. Nah, jaringan selulosa ini yang kita kenal sebagai nata. Pelaksanaan proyek. Berikut adalah alat dan bahan yang kami gunakan. Pada proyek ini, langkah pertama yang kami lakukan adalah memilih buah nanas yang berkualitas baik. Setelah itu, nanas dikupas dan dipotong menjadi ukuran yang lebih kecil agar mudah untuk diolah. Setelah nanas dikupas dan dibersihkan, nanas kemudian dicuci hingga benar-benar bersih. Selanjutnya, nanas ditimbang sebanyak 500 gram. Potongan nanas di blender dengan perbandingan 500 gram nanas dan 500 ml air. Di sela-sela proses pemblender buah nanas, kami juga memastikan semua alat yang digunakan dalam keadaan steril. Kain saring dan koran yang kami gunakan selama proses fermentasi disterilkan dengan cara disetrika. Selain itu, wadah yang digunakan juga direndam menggunakan air panas. Hal ini penting dilakukan untuk membunuh kuman. Setelah halus, campuran tersebut disaring untuk memisahkan sari nanas dari ampasnya. Setelah proses penyaringan selesai, diperoleh sari nanas yang kemudian diukur sebanyak 1 liter untuk digunakan pada tahap pengolahan berikutnya. Sari nanas yang didapatkan kemudian dipanaskan lalu ditambahkan bahan seperti jet food grade sebanyak 6 gram dan gula sebanyak 15 gram. Setelah itu ditambahkan juga asam asetat glasial sebanyak 0,8 ml, kemudian diaduk hingga merata dan dididihkan. Setelah mendidih, larutan dituangkan ke dalam wadah yang telah disiapkan. Wadah kemudian ditutup menggunakan koran, lalu didiamkan hingga suhunya perlahan turun dan siap untuk di tahap selanjutnya. Kemudian ditambahkan bakteri Acetobacter psyllinum sebanyak 25 ml sebagai starter fermentasi. Selanjutnya, larutan dipindahkan ke dalam wadah bening dan difermentasi. Proses fermentasi dilakukan pada suhu ruang dengan 3 variasi waktu. Berikut adalah hasil pengamatan dari fermentasi hari ke-8, 12, dan 14. Setelah fermentasi selesai, nata diangkat dan dicuci hingga bersih. Selanjutnya dilakukan tahap penting yaitu pemanasan. Tahap ini bertujuan untuk mensterilkan nata, menghilangkan aroma asam dari media fermentasi, serta memperbaiki tekstur agar menjadi lebih kenyal dan bersih. Proses pemanasan dilakukan dengan hati-hati agar lapisan nata yang terbentuk tidak rusak. Setelah nata selesai direbus, kemudian dimasukkan ke dalam botol kaca, dikemas dengan baik. Nata de pina siap untuk dikonsumsi.